Penyidik Bareskrim Mabes Polri kembali memeriksa saksi-saksi terkait dengan laporan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Hari ini saksi yang diperiksa yakni Luki Hakim, mantan Bupati Indramayu. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Metro TV, Sisilia Sinabariba langsung dari Bareskrim Mabes Polri. Sisilia, apa sebenarnya yang hendak digali dari Luki Hakim ini? Ya, kan tentunya pihak penyidik dari Bareskrim Mabes Polri hendak mengetahui apa saja yang diketahui oleh Luki Hakim pada saat ia menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu, terutama pada tahun 2022 yang lalu. Karena ini Luki Hakim di salah satu podcast atau di media digital sempat menyatakan bahwa ia sempat mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini pada tahun 2022 yang lalu sebanyak 2 kali. Sehingga inilah yang kemudian hendak diklarifikasi dan juga digali lebih dalam oleh pihak dari penyidik Bareskrim Mabes Polri sehingga nanti keterangannya bisa diuji dan juga disandingkan dengan keterangan dari saksi-saksi ahli lainnya ataupun saksi yang sudah diperiksa oleh pihak penyidik sehingga nantinya status dari Panji Gumilang ini dapat segera diputuskan oleh pihak penyidik apakah statusnya bisa dinaikkan sebagai tersangka atas dugaan penodaan ataupun penistaan agama. Tadi Luki Hakim tiba di Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, sementara penjadwalan untuk pemeriksaannya dijadwalkan pada jam 10 pagi tadi. Namun saat ini proses pemeriksaan jeda sebentar untuk istirahat makan siang. Tadi Luki sempat keluar sebentar dan menyatakan bahwa baru 3 pertanyaan yang diajukan oleh pihak penyidik kepada dirinya. Meski demikian tadi kepada awak media, Luki sempat menyampaikan sejumlah hal termasuk mengenai kronologi kedatangannya sebanyak 2 kali ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Yang pertama di tanggal 29 Juli 2022 dan yang kedua di tanggal 30 Juli 2022. Egan. Ya, Sisilia, sejauh ini apa saja pengakuan yang sudah disampaikan oleh Luki Hakim? Ya, Ega, di tanggal 29 Juli 2022 di kedatangannya yang pertama, tadi Luki menegaskan bahwa ini merupakan inisiatif dirinya sendiri sebagai kepala daerah pada saat itu. Dalam hal ini adalah Wakil Bupati Indramayu. Ia kemudian diterima oleh Panji Gumilang dan diajak untuk berkeliling melihat pondok pesantren ini. Alasan Luki untuk mengajukan surat kunjungan ini ke Pondok Pesantren Al Zaitun karena ia mendengar pondok pesantren ini megah, luas, mewah, dan juga modern. Kemudian kunjungan yang kedua, ini merupakan ajakan atau undangan dari pihak Al Zaitun di tanggal 30 Juli 2022 atau sehari setelah kunjungannya yang pertama. Undangan ini untuk menghadiri pesta ulang tahun atau perayaan ulang tahun dari Panji Gumilang. Disinilah kemudian Luki Hakim menemukan sebuah keanehan di mana ia diminta untuk ikut menyanyikan salam selain salam yang biasanya disampaikan oleh umat Islam. Luki menyebut bahwa dan menilai bahwa salam yang dinyanyikan ini merupakan salam berbahasa Yahudi yang ia tidak tahu maknanya dan ia hanya mengikuti saja karena ia melihat bahwa Panji Gumilang ini adalah sosok yang dihormati dan menjadi pemimpin dari pondok pesantren terbesar di Indonesia. Kemudian si Luki Hakim ini tadi juga sempat menyatakan bahwa sebenarnya ia sempat mendengar desas-desus negatif mengenai pondok pesantren ini. Namun tidak ada orang yang berani bersaksi, tidak ada orang juga yang berani memberikan bukti sehingga ia tidak menindaklanjuti mengenai desas-desus negatif tentang Pondok Pesantren Al Zaitun. Nanti kita akan mendengar, Egan, apa saja poin-poin hasil pemeriksaan dari pihak penyidik kepada Luki Hakim ini dan apakah nanti ini bisa segera menetapkan status dari Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, di mana kalau kita melihat penyidik sudah menaikkan status dari perkara ini sejak 10 hari yang lalu. Sehingga kita tunggu nanti apa tindakan lebih lanjut dari pihak penyidik Bareskrim Mabes Polri. Kembali ke Anda, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Sisilia Sinabariba langsung dari Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.